Halo Tosmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu buku dari Dale Carnegie yang berjudul Resolve Conflict in Your Life, atau terjemahan bahasa Indonesianya berjudul Mengatasi Konflik dalam Hidup Anda. Nah, sebetulnya buku ini lebih kepada penanganan konflik di organisasi. Siapa sih yang kita selama karir atau selama bekerja ini tidak pernah berkonflik atau tidak pernah berurusan dengan orang lain? Tentunya ketika kita melakukan interaksi dengan orang secara sadar ataupun tidak, konflik itu seringkali atau kerap kali terjadi. Konflik ini bisa terjadi karena perbedaan persepsi atau ketidaksepakatan dari komunikasi yang dilakukan oleh kelompok atau misalnya antar individu. Apabila dalam suatu organisasi ada perubahan dan sekelompok orang menginginkan tidak adanya perubahan, hal ini akan menimbulkan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan inilah yang mungkin juga bisa menimbulkan konflik. Karena apa? Kepentingannya orang untuk tetap melakukan hal yang sama di masa tersebut atau kan melakukan perubahan yang memang harus dilakukan di organisasi. Ini sebetulnya hanya di perbedaan tujuannya saja. Orang bisa jadi tidak mengikuti arahan organisasi karena mereka belum mengetahui maksud atau kebaikan dari perubahan tersebut. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan setiap kali ada perubahan di organisasi dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan. Tentunya secara profesional kita juga harus tetap bisa berperilaku atau menjaga etika pada saat terjadi konflik. Bisa jadi kita sangat-sangat emosional atau misalnya sangat-sangat tidak menyetujui adanya keputusan yang ada pada saat itu, tapi kita juga tetap harus bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mungkin suatu saat nanti atau di masa yang mendatang itu akan membuat kita menyesal untuk mengatakannya. Lalu apakah konflik ini juga memiliki dampak apabila tidak terselesaikan? Jelas, pasti ada dampak ketika konflik ini tidak terselesaikan. Bisa jadi dampaknya kuantifikasi atau dampaknya ini bisa menurunkan performa kerja, produktivitas karyawan karena karyawan merasa tidak enjoy lagi bekerja pada saat itu, cenderung menunda pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terlambat dan pekerjaan juga tidak selesai. Itu tuh juga merugikan perusahaan apabila konflik terjadi berlarut-larut. Kemudian permasalahan lain timbul juga, karyawan banyak beralasan untuk tidak datang ke kantor, misalnya bermalas-malasan, atau misalnya dia yang paling tidak diharapkan dari perusahaan adalah apabila talent atau orang tersebut yang memang diharapkan di perusahaan berbalik arah atau dia mengundurkan diri karena konflik tersebut yang tidak dapat diselesaikan. Dan waktu untuk mengganti, waktu untuk kita merekrut ulang, kemudian mendapatkan orang yang sama dengan sekualitas orang tersebut tentunya juga tidak mudah dan tentunya juga tidak serta-merta, karena rekrutmen juga membutuhkan waktu. Kemudian proses untuk dia bisa produktif, menyesuaikan diri dengan culture perusahaan itu juga membutuhkan waktu. Dan bisnis tetap harus berjalan. Bisnis tidak dapat tertunda, bisnis tidak dapat ditunda, sehingga sebisa mungkin manajemen konflik ini dapat dilakukan oleh setiap level atau di setiap bagian manajemen, sehingga tidak ada kasus atau misalnya hal-hal yang memang tidak terselesaikan. Tapi ada satu hal yang penting dan ini akan mempertimbangkan kita untuk pertahankan mana yang patut untuk dipertahankan, yaitu mengenai standar etika dan moral. Ketika kita sudah menetapkan itu semuanya, perusahaan juga memiliki value yang sama terkait dengan hal tersebut, kita bisa memutuskan dengan lebih bijak
lagi. Mungkin itu penjelasan singkat saya mengenai buku dari Dale Carnegie yang berjudul Resolve Conflict in Your Life. Apabila ada insight baru yang saya dapatkan dari buku ini, saya akan update di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam.